Selamat datang di channel Mister Salto. Budaya Jepang itu banyak dipraktekkan di negara kita. Mungkin, tapi tidak bisa kita pungkiri jika Jepang memiliki banyak keunikan budaya dan adat istiadat, serta mampu mendidik masyarakat secara informal yang bahkan bisa terjadi secara alami. Melihat banyaknya pengaruh budaya Jepang dalam masyarakat kita, bukankah ada budaya Jepang yang negatif yang sangat tidak cocok untuk dijadikan pedoman moral bagi masyarakat kita? Inilah 5 yang kita rasa sangat tidak cocok untuk masyarakat kita. Check this out. Dalam sistem Jepang, terdapat perbedaan antara narapidana biasa dengan narapidana yang telah dipastikan akan menghadapi hukuman mati. Mereka akan divonis, akan diasingkan di lapas khusus di lokasi yang berbeda. Semua terpidana mati tidak diberikan kebebasan seperti narapidana biasa. Mereka dilarang berbicara satu sama lain. Setiap terpidana mati hanya diperbolehkan keluar 2 kali seminggu dan tidak diperbolehkan berolahraga di penjaranya sendiri. Televisi juga tidak diperbolehkan dan hanya ada 3 buku yang diperbolehkan. Sayangnya para terpidana mati ini tidak mengetahui kapan mereka akan dieksekusi. Setelah persetujuan hukuman dikeluarkan, hukuman harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Setiap tahanan hanya akan tahu kapan mereka akan digantung di pagi hari dari hukuman mereka dan diberikan makanan terakhir mereka. Setelah hukuman selesai, maka ahli waris akan diberitahu jika hukuman itu telah dilakukan. Di Jepang, perusahaan yang mempekerjakan pekerja akan menghadapi kesulitan hukum dalam memberhentikan pekerja yang bermasalah. Mereka mungkin diselidiki karena memecat karyawan atau harus membayar kompensasi dengan tarif yang tinggi. Untuk memastikan jika karyawan itu berhasil dipecat, sebagian besar perusahaan di Jepang membuat ruangan khusus untuk menampung karyawan itu. Jangan heran jika perusahaan raksasa seperti Hitachi, Sony, dan Panasonic juga melakukan praktek serupa. Karyawan yang akan diberhentikan akan ditempatkan di ruangan yang hanya memiliki 1 komputer beserta kursi dan meja. Komputer itu biasanya berisi perangkat lunak yang sederhana. Para pekerja akan diberikan pekerjaan yang melelahkan secara mental, seperti harus memeriksa video CCTV selama berjam-jam, atau melakukan entry data-data sampai mereka sendiri tidak tahan dan memohon untuk berhenti. Beberapa dari mereka bahkan diharuskan menonton layar untuk menemukan keanehan dalam acara televisi. Panasonic membentuk divisi khusus untuk menampung kelompok ini. Dari 450 orang yang ditempatkan di tempat itu, 35 orang mengundurkan diri setelah tidak tahan, dan 29 lainnya meminta untuk ditukar secara sukarela. Pachinko adalah mesin di mana pemain harus memasukkan bola ke dalam target. Siapapun yang berhasil akan mendapatkan lebih banyak bola yang bisa ditukar dengan hadiah di game center. Jika seorang pemain berhasil mendapatkan 3 simbol identik pada mesin, 10.000 bola akan diberikan kepada pemain itu. Ada 3 level mesin pachinko. Salah satunya adalah Hanemono, tetapi hadiahnya biasa-biasa aja. Dejipachi adalah mesin pachinko dalam versi elektronik yang lebih modern. Bagi yang benar-benar serius bermain pachinko, itu biasanya bermain di mesin bernama Kenrimono yang memberi aturan tertentu untuk menang. Meski begitu, banyak orang yang benar-benar memainkan pachinko untuk berjudi, meskipun kenyataannya perjudian adalah kejahatan di Jepang. Setelah mengumpulkan bola yang dimenangkan dengan hadiah, pemain biasanya akan menukar hadiah dengan uang di tempat tersembunyi di belakang toko pachinko. Sebagian besar anak muda zaman sekarang itu suka menyendiri di dalam ruangan. Hal itu sering terjadi di mana-mana. Ya, mungkin. Tapi di Jepang, kebiasaan itu telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Hikikomori, yang berarti isolasi, sering menjadi pilihan anak muda Jepang. Dengan perkiraan lebih dari 700.000 anak muda Jepang bersembunyi di kamar. Usia rata-rata mereka adalah 31 tahun.
Kasus-kasus yang diklasifikasikan sebagai hikikomori adalah seseorang berada dalam isolasi setidaknya selama 6 bulan dan periode seperti itu bukanlah sesuatu yang jarang terdengar. Beberapa telah mengisolasi diri mereka selama bertahun-tahun, duduk sendirian jauh dari kehidupan masyarakat. Sebagian besar kasus dari hikikomori berasal dari masalah yang dihadapi secara individu, seperti menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang terjadi. Masalah tekanan pendidikan di Jepang yang terlalu fokus pada posisi dan persaingan itu juga menjadi salah satu penyebab masalah ini terus merebak. Jika hikikomori memilih untuk mengasingkan diri, kodokushi adalah fenomena kematian sendirian yang sering terjadi di Jepang, terlepas dari apakah itu orang tua atau anak muda. Statistik juga meningkat dengan jumlah kasus yang melibatkan lebih banyak orang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, itu diperkirakan hampir 5% pemakaman karena kasus kodokushi. Fenomena ini konon terjadi akibat perubahan sistem kehidupan masyarakat Jepang yang kini tidak lagi hidup bersama, bahkan dalam satu keluarga. Orang tua yang tinggal sendirian terpaksa hidup sendiri dan akhirnya itu meninggal sendiri tanpa diketahui. Ada salah satu kasus pada tahun 2000, yaitu seorang lansia yang meninggal dan baru ditemukan setelah 3 tahun. Itu pun karena saldo uang di rekeningnya sudah tidak cukup lagi dan harus dilakukan pemutusan layanan air dan listrik. Yang menjadi isu saat ini adalah fenomena ini itu mulai melibatkan anak muda juga. Pada tahun 2017 dilaporkan jika jumlah kasus kodokushi yang melibatkan kaum muda itu meningkat, dengan 238 kasus dilaporkan yang melibatkan individu berusia 20 tahunan dan 30 tahunan. Dan 80% diantaranya melibatkan individu laki-laki. Barusan adalah 5 budaya Jepang yang sebaiknya tidak kita ikuti. Ternyata kimochi itu tidak termasuk di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.